Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang boleh terus kita alami, yang memungkinkan kita pada saat ini boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita mengawali dengan memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru NKB nomor 7. Segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang memungkinkan kami saat ini boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan doa pagi. Ya Bapa, kami yakin, kami percaya di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkau hadir bersama kami dimanapun masing-masing kami berada. Sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir. Dan ketika sebentar kami akan mengarahkan hati pikiran kami pada kebenaran firman Tuhan, mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami boleh makin mengerti maksud kebenaran firman-Mu, kami juga makin bersungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan terambil dari Mazmur. Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan ayat 9, demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara,
Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian Mazmur ini, maka kita semua adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Di dalam syafaat malam beberapa waktu yang lalu, ada sebuah cerita yang pernah saya sampaikan, judulnya Pencuri Buah Mangga. Nah, renungan kita dalam kesempatan persekutuan doa pagi ini berjudul Mangga untuk Semua. Jadi nggak perlu nyolong lagi. Judul renungan ini berasal dari sebuah kesaksian yang disampaikan oleh seorang kontributor renungan yang dimuat dalam buku Renungan Saat Teduh. Saya akan menceritakannya dalam narasi sebagai orang pertama. Aku tinggal di sebuah komplek di mana banyak penghuni menanam pohon mangga. Ada sebuah kesepakatan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahwa manakala pohon-pohon mangga itu berbuah, maka buah yang berjatuhan di luar halaman boleh diambil oleh siapapun. Dan setiap musim panas, pohon-pohon mangga di daerah tempat tinggalku itu berbuah sangat lebat. Oleh karena itu, ketika angin bertiup, ada banyak buah mangga yang berjatuhan ke tanah, termasuk jatuh di tanah di luar pagar para pemilik rumah. Oh, jumlahnya bisa mencapai ratusan butir. Setiap tahun, aku ikut memunguti mangga-mangga yang berjatuhan di luar pagar itu. Lalu aku membekukannya supaya awet dan bisa dimakan sampai akhir tahun. Suatu saat terjadi musibah, yaitu ketika kota di mana aku tinggal dilanda badai sehingga listrik padam selama beberapa hari. Dan akibatnya semua mangga yang kuawetkan, yang kusimpan di dalam kulkas rusak. Aku sangat menyesalkan hal tersebut. Ketika tiba musim mangga tahun berikutnya, aku melihat banyak orang mencari mangga di luar pagar sama seperti aku. Tapi banyak dari antara mereka adalah orang-orang yang tidak aku kenal. Rupanya berita tentang mangga yang boleh dipungut tanpa biaya itu sudah menyebar sampai keluar wilayah tempat tinggal kami. Dan tidak ada larangan bagi orang berasal dari luar wilayah tempat tinggal kami untuk datang dan ikut memungut serta menikmati mangga yang memang enak rasanya itu. Orang-orang berdatangan, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik sepeda motor, bahkan ada yang mengendarai mobil. Berhari-hari aku mencari, tapi aku tidak berhasil mendapatkan sebutir mangga pun. Orang-orang itu sudah lebih dulu mengambilnya. Aku merasa kesal.
aku merasa jadi pecundang. Akhirnya, hari itu aku berjalan beberapa blok dari tempat tinggalku. Dan aku menemukan ada 2 kantong besar berisi mangga yang diletakkan di pinggir jalan untuk siapa saja yang ingin mengambilnya. Tentu saja aku gembira dan bersyukur untuk penemuan itu. Tapi pada saat yang sama, aku merasa bersalah. Berhari-hari aku mempersalahkan orang lain karena pikirku mereka mengambil apa yang seharusnya menjadi bagianku. Padahal aku bukan pemilik buah mangga itu. Dan sekarang seorang yang murah hati telah menyediakan buah mangga yang bisa aku ambil dan nikmati. Hari itu aku belajar bahwa Tuhan menyediakan cukup untuk semua orang. Tapi Tuhan juga menghendaki kita untuk berbagi dengan orang lain. Sejak saat itu, kalau aku mengumpulkan buah mangga, maka aku akan menyisihkan beberapa butir di depan pagar rumahku, seperti yang diajarkan oleh tetangga yang murah hati itu. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita membaca secara keseluruhan Mazmur pasal 117, maka kita akan menemukan tentang kemurahan hati Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah melimpahkan rahmat-Nya bagi setiap orang yang mau berbalik kepadanya. Bahkan juga bagi orang-orang yang semula memberontak kepada Allah. Orang-orang yang menderita karena dosa kesalahan mereka. Orang-orang angkuh yang semula mengandalkan diri mereka sendiri. Asal mereka mau berbalik kepada Tuhan, maka Allah akan melimpahkan rahmat-Nya. Seperti dikatakan dalam teks yang telah kita baca tadi, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mungkin ada orang yang bersikap seperti orang yang memberi kesaksian dalam renungan kita, menjadi kesal karena ada orang-orang yang menurut anggapannya tidak layak mendapatkan buah mangga karena mereka orang luar, bukan penghuni komplek perumahan itu. Dia lupa bahwa buah mangga itu tersedia untuk semua orang. Lupa bahwa ia pun hanya menerima. Sebab bukan dia yang menanam, merawat pohon-pohon mangga itu. Untung akhirnya dia sadar akan hal itu. Ibu bapak saudara-saudaraku, mungkin kita juga bisa merasa kesal manakala kita melihat ada orang-orang yang kita anggap pendosa besar, tidak layak untuk menerima rahmat Allah, tapi kemudian mereka pun menerima belas kasihan, rahmat dan pengampunan Allah yang memulihkan hidup mereka. Hari ini kita belajar bahwa rahmat, kemurahan hati yang Allah anugerahkan tersedia dan cukup bagi setiap orang yang mau berbalik kepadanya. Sebagai para penerima anugerah Allah, kita bahkan dipanggil untuk memberi diri menjadi saluran rahmat Allah, kemurahan hati Allah bagi semua orang secara konkret. Mulailah dengan melakukan kebaikan-kebaikan kecil
untuk menghadirkan rahmat Allah, kemurahan hati Allah bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang berada di dalam kesesakan di masa yang sulit ini. Banyak cara untuk membantu sesama di tengah pandemi, mulai dari hal kecil hingga besar. Setiono, warga Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur, memilih untuk memberikan makanan gratis untuk siapapun yang membutuhkan di warung pinggir jalan yang dibukanya di tepi Jalan Kedung Sari. Dibantu istri dan anaknya, Setiono menyiapkan menu yang berbeda setiap hari. Kali ini, nasi pecel menjadi menu yang ia bagikan. Warga mengaku sangat terbantu dengan yang dilakukan Setiono, terlebih di masa sulit seperti saat ini. Ya, lewat. Sering kok, suami saya sering ke sini kok. Oh, sering ke sini? Ya, Setiap tapi hari ya? saya jarang. Hah? Setiap hari Iya, ada setiap di hari sini? ini kan Gojek. Oh. Ini dia apa menunya? Enak? Pecel? Ya, namanya setiap hari macam-macam kok. Ganti hari. Sangat membantu sekali, apalagi di masa pandemi ini pendapatan kita sangat menurun 50% dari biasanya. Jadi 5%? ada relawan yang bisa mengadakan seperti ini sangatlah membantu bagi kami driver yang bekerja di jalan. Setiap hari Setiono menyediakan sekitar 100 porsi makanan. Ia mengaku motivasinya murni untuk membantu sesama yang kesulitan. Dia yang berbakti aja, Oh. berbakti aja. Tidak ada tendensi lain motif apa-apa saja. Setiap hari nih, Pak? Setiap hari? Iya. Setiap hari? Hari Jumat, jam habis sholat Jumat. Ya. Warung makan yang sudah dibuka selama 1 bulan ini mulai buka pukul 11:30 siang setiap hari Senin hingga Jumat. Wahyu Pratama Putra, Surabaya, Jawa Timur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh sepatutnya kami bersyukur karena kasih setiamu untuk selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan, Allah yang penuh rahmat, yang selalu mau melimpahkan anugerah keselamatan buat setiap orang yang mau berbalik kepadamu. Bapa, ampuni kami. Kalau di sana sini mungkin kami suka merasa Tuhan tidak adil, merasa kesal ketika melihat ada orang-orang yang kami anggap tidak layak menerima anugerah-Mu, rahmat-Mu, tapi mereka berbalik dan mereka juga mendapatkan kepenuhan anugerah, rahmat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ajar kami ya Bapa untuk menyadari terus bahwa kami pun tidak lebih dari para penerima anugerah. Sebab bukankah sama seperti orang-orang lain, sebenarnya kami juga tidak layak untuk mendapatkan kemurahan hati, anugerah, belas kasihan, pengampunan-Mu. Tetapi kami telah menerimanya. Maka ajar kami, kuatkan, mampukan kami, justru mau memberi diri untuk menjadi pernyataan yang konkret dari rahmat, kemurahan, kasih Allah bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami di dalam semua keterbatasan kami untuk mau saling berbagi, mendemonstrasikan kemurahan Allah nyata justru di tengah-tengah kesesakan yang sedang kami alami ini. Ya Bapa, saat ini kami juga bersyukur bersama mereka yang bisa bertahan bahkan sembuh dari paparan COVID-19. Kami percaya itu juga adalah anugerah Tuhan.
Maka kami memohonkan anugerah-Mu bagi mereka yang masih menjalani isolasi dan pengobatan entah secara mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Kiranya tangan kasih Tuhan menjamah mereka. Tuhan berkenan sempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dijalani. Tuhan kuduskan dan pakai semua itu menjadi sarana yang hidup dan yang baik untuk mendatangkan kepulihan, kesehatan yang cukup yang diperlukan. Kami juga terus berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Untuk pelaksanaan vaksinasi yang masih terus diberlakukan di negara kami ini, bahkan juga di berbagai negara lain di muka bumi ini. Kami berdoa ya Bapa, untuk upaya-upaya membatasi persebaran virus lewat disiplin memberlakukan protokol-protokol kesehatan sebagaimana harusnya. Tuhan, kiranya Engkau tanamkan, Engkau boleh tumbuhkan kesadaran betapa pentingnya untuk berdisiplin memberlakukan protokol kesehatan di dalam menjalani keseharian hidup. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi upaya pemerintah, khususnya TNI, Polri, untuk mengatasi aksi teror yang masih terjadi di beberapa daerah tertentu, yang masih juga mengakibatkan jatuhnya korban nyawa. Biarlah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan ini boleh segera dihentikan. Maka kami juga berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, juga lembaga-lembaga keagamaan khususnya, lembaga-lembaga pendidikan, untuk mengikis radikalisme dengan berbagai bentuk yang ada. Sehingga di negara yang penuh dengan keragaman ini, boleh makin terpelihara dan mewujud nyata damai sejahtera di dalam kepelbagaiannya. Bapa, kami berdoa untuk kegiatan gereja, khususnya hari-hari di mana kami menyelenggarakan persekutuan doa pra-Pentakosta. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan orang-orang yang melayani untuk bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan benar, dan jemaat simpatisan yang ambil bagian boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan mereka di dalam dan melalui persekutuan doa pra-Pentakosta ini. Bapa, kami juga terus berdoa untuk para anggota simpatisan dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin ada yang punya masalah kesehatan baik yang dialaminya sendiri ataupun anggota keluarga. Mungkin ada yang punya masalah karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang sedang berduka, ada yang sedang mengalami ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sedang bingung karena ketidakpastian di masa depan dan sebagainya. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan kami semua, terutama mereka yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan ini, untuk terus memegang teguh tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar. Berikanlah kesungguhan untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala pergumulan tersebut. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan akhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, mampukan kami agar dengan apapun yang kami perbuat, kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari saudara kita menyanyikan lagu penutup Jadilah Suluh Dunia, NKB nomor 212. Inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Aku dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Demikian persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya kita selalu mau menghargai, mensyukuri kemurahan rahmat Tuhan yang Ia sediakan bagi setiap orang yang mau berbalik kepadanya. Jalanilah hari-hari hidupmu dengan penuh syukur, dengan kesungguhan untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya.